Saat ini saya akan membahas mengenai modal ventura. Modal ventura dalam konteks sebagai lembaga pembiayaan alternatif. Nah, jadi dalam dunia bisnis itu ketika kita harus melakukan bisnis maka diperlukanlah modal dalam berusaha. Nah, modal ini dapat berupa modal fisik atau juga modal mental atau materi untuk tentunya memenuhi jenis usaha yang akan dilakukan. Dan mayoritas orang yang memiliki modal itu dengan meminjam kepada lembaga peminjaman modal, ya, terutama tentu saja bank yang memberikan pinjaman modal. Nah, ada sebagian orang ketika membangun usaha itu ada mereka ingin sebenarnya meningkatkan keuangan mereka dalam memulai sebuah bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai modal ventura, jadi ini sebenarnya adalah sebuah pembiayaan untuk bisnis yang sedang mengalami krisis dan memiliki risiko yang tinggi. Nah, setelah munculnya modal ventura, ini ada modal ventura yang bermacam-macam. Ini penggabungan modal dengan perusahaan swasta sebagai pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi ini penggabungan modal dengan perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi, dan risiko tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan pasangan usaha memiliki peluang yang sangat kecil untuk bangkit dan berkembang. Nah, saya akan mulai coba menjelaskan sebenarnya apa sebenarnya pengertian modal ventura itu sendiri. Jadi modal ventura ini dikenal juga sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang sedang mengandung sebuah risiko. Nah, jadi dengan pemahaman ini, jadi pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi itu, kemudian perusahaan yang punya risiko yang tinggi ini kemudian ditanamkan modal ke dalamnya. Nah, perusahaan pasangan usaha atau PPU atau investee company itu nama perusahaan yang menerima pembiayaan modal ventura obligasi. Nah, ini adalah instrumen tambahan yang dapat digunakan dalam rangka modal ventura. Nah, biasanya itu modal ventura itu diputuskan dalam perjanjian modal ventura, kemudian konversi atau bond convertible, dan memiliki hak untuk ditukarkan dengan saham PPU. Nah, penyertaan modal saham ventura ini tidak bertahan lama, jadi jangka waktu pembiayaan modal ventura itu bervariasi, ada dari 3 sampai dengan 10 tahun. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang yang ada di Indonesia, jadi menurut Kepres nomor 61 tahun 88, jangka waktu tersebut untuk investasi Indonesia itu harus paling lama 40 tahun. Jadi ini adalah ciri yang membuat unik dan menggabungkan investasi yang rutin. Nah, modal ventura ini adalah salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan sebenarnya insentif yang lebih efisien kepada pengusaha untuk membangun bisnis mereka. Jadi seorang pengusaha yang mengalami kesulitan itu mendapatkan modal dan aktivitas investasi menerima langsung dari modal ventura ini. Nah, modal ventura ini dia ada 2 aspek sebenarnya. Yang pertama adalah dimensi bisnisnya dan dimensi sosialnya. Nah, dimensi sosial dari modal ventura itu adalah dimensi bisnis modal ventura itu bertujuan untuk membuat perusahaan modal ventura mendapatkan pembiayaan, kemudian ada dimensi sosialnya juga, yaitu secara langsung membangun usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk beroperasi. Nah, sebenarnya dana ventura ini akan mengelola dana investasi dari pihak ketiga, dan tujuan utama investasi ini adalah sebenarnya untuk melakukan investasi pada perusahaan tadi, perusahaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, baik untuk mendapatkan modal pinjaman dari perbankan maupun memenuhi persyaratan standar perusahaan yang terbuka. Nah, selain berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang besar dengan risiko yang tinggi, pembiayaan modal ventura juga itu berusaha untuk memungkinkan dan memudahkan permulaan bisnis yang baru tentunya. Kemudian membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal tentunya. Kemudian membantu perusahaan selama proses pengembangan produk dan kemunduran. Bahkan juga membantu ide menjadi produk yang siap pakai. Kemudian memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Kemudian mendorong pengembangan proyek penelitian dan pengembangan, membantu kemajuan teknologi baru,
dan mempercepat alih teknologi, kemudian juga membantu memudahkan pengalihan kepemilikan bisnis. Nah, selain itu sebenarnya tujuan dari didirikan modal Ventura ini sangat berkaitan dengan tadi yang saya katakan di atas. Tapi tujuan modal Ventura itu tidak selalu sebenarnya berhubungan dengan keuntungan semata-mata, tapi juga ada sifat sosialnya dan manfaat sosialnya. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah manfaat bisnisnya. Manfaat sosialnya sebenarnya adalah yang pertama, misalnya saya akan paparkan ada 4. Yang pertama itu bisa mengembangkan suatu proyek yang biasanya tanpa mempertimbangkan keuntungan, hanya untuk tujuan sosial saja. Kemudian untuk mengembangkan produk atau teknologi baru, dan pembiayaan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bisa juga untuk mengambil kepemilikan perusahaan dan berkolaborasi untuk mendapatkan pengusaha yang lemah, yang kurang modal, tapi memiliki jaminan materi. Nah, kemudian ada juga yang menjadi karakteristik dari modal Ventura itu sendiri. Jadi karena modal Ventura itu dia terus berkembang seiring dengan perhatian pemerintah terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini terjadi ada perubahan dalam undang-undang yang mendorong pertumbuhan industri modal Ventura juga yang terjadi di Amerika Serikat, dan itu juga berhubungan dengan yang terjadi di Indonesia. Tentunya ada pengaruh secara ekonomi. Pembiayaan modal Ventura ini ada beberapa karakteristik sebenarnya yang membedakan dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti misalnya perbankan atau perusahaan pembiayaan, leasing atau factoring, dan juga pembiayaan konsumen. Nah, perbedaan karakteristik pembiayaan modal Ventura ini yang menempatkan modal Ventura itu sebagai bentuk pembiayaan yang unik. Jadi dia berbeda dengan lembaga penyediaan keuangan yang lain, apalagi berhubungan dengan perbankan. Nah, beberapa ini saya akan coba jelaskan yang menjadi karakteristik pembeda. Ada 7 yang menjadi pembeda dari modal Ventura dibandingkan dengan lembaga penyedia modal yang lain. Yang pertama begini, pembiayaan modal Ventura itu merupakan quasi equity financing. Jadi bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura itu dilakukan dengan penyertaan modal langsung kepada perusahaan pasangan usaha. Nah, di samping itu, pembiayaan modal Ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi konversi atau convertible bond. Nah, jadi bentuk pembiayaan ini dikenal dengan semi-equity financing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang atau long-term perspektif. Nah, modal Ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek. Jadi ini adalah long-term perspektif. Jadi cara berpikirnya itu jangka panjang. Tapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Jadi hal ini berarti begini. Modal Ventura itu pada prinsipnya memiliki perspektif jangka panjang. Nah, kemudian yang berikut yang ketiga, modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Jadi dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal Ventura itu tidak disertai dengan jaminan. Jadi berbeda, kalau bank itu kan biasa ada agunan, ada jaminan. Tidak ada jaminan, ya seperti perbankan. Tapi hanya kalau modal Ventura itu hanya dasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Jadi risiko tinggi tentunya sebenarnya itu diimbangi dengan harapan atau return yang akan didapatkan oleh perusahaan yang memberikan modal Ventura. Nah, kemudian yang berikut adalah pembiayaan modal Ventura itu bersifat aktif atau active investment. Jadi, pembiayaan modal Ventura itu selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal Ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Nah, keikutsertaan dalam manajemen tersebut itu diharapkan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal Ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, yang kelima, modal Ventura itu bersifat sementara, meskipun pembiayaan modal Ventura itu hanya berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya begini, misalnya ini saya berikan contoh, ketentuan jangka waktu penyertaan modal Ventura itu di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya perusahaan modal Ventura itu akan menarik diri dan menjual sahamnya atau divestasi kepada
perusahaan pasangan usahanya. Nah, kemudian yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan juga dividen. Jadi keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura itu melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah rate of return yang tinggi. Jadi begini, bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura ini adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Jadi ada inovasinya di sana, ada sisi inovasinya. Itu untuk perusahaan modal ventura saya sudah jelaskan sedikit. Nah, saya sebenarnya ingin masuk kepada pembahasan yang lain. Sebenarnya bagaimana pendekatan penyelesaian terhadap sengketa modal ventura. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa modal ventura itu kan dia bentuk investasi pembiayaan terhadap perusahaan yang permodalan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tadi yang sedang berkembang atau yang baru maju. Tapi bagaimana jika ketika ada konflik, ketika ada perjanjian antara perusahaan modal ventura dan PPU atau perusahaan pasangan tadi, pasangan usaha, kan ada hak dan kewajiban antara perusahaan ini, kemudian ada awan prestasi di sana. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Alternatif apa, penyelesaian sengketa apa yang dapat dibuat terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala dalam perjanjian dalam melakukan usaha ini. Yang menarik begini, kalau saya masuk dulu ke Richard Burton, itu dia tahun 2003, dia bilang begini, di Indonesia ada 3 bentuk pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh modal ventura. Yang pertama adalah conventional loan atau pinjaman jenis ini biasa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan. Kemudian ada conditional loan, itu dalam model ini modal ventura itu turut menikmati laba, namun jika proyek mengalami kerugian, maka modal ventura juga akan mengalami kerugian. Ada juga equity investment, jadi hanya menyertakan saham terhadap perusahaan yang baru berdiri sehingga keduanya terjalin kerjasama di bidang pada bidang manajemen. Nah, kemudian bagaimana ketika terjadi sengketa di antara perusahaan ventura? Maka ada alternatif penyelesaian sengketa yang sebenarnya dapat memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih jalur penyelesaian yang diinginkan. Namun sebenarnya menimbang dari kedudukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan LAPS SJK ini sebagai lembaga non litigasi yang saat ini hanya berkedudukan di ibu kota negara. Tentu ini akan sulit bagi beberapa pihak yang bersengketa jika sengketa yang terjadi itu jauh dari ibu kota, ketika perusahaan itu mereka melakukan bisnisnya, modal ventura itu tidak ada di ibu kota. Lain halnya kalau lembaga pendidikan yang kedudukannya itu ada di lembaga pengadilan yang kedudukannya itu ada di setiap ibu kota kabupaten atau bahkan di provinsi. Jadi sebenarnya akan lebih mudah untuk mewujudkan efektivitas serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Sehingga ini ada alternatif ini ketika penyelesaian sengketa, maka bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Jadi begini, saya jelaskan sedikit. Jadi pada awal penyertaan jaminan dalam pemberian modal kepada PPU itu tidak diperlukan, tapi pada kenyataannya PPU pada saat pengambilan jaminan itu banyak melakukan wan prestasi, sehingga menyebabkan banyak kerugian kepada PMV, yang baik itu kerugian material maupun imaterial. Nah, dalam setiap penyedia jasa, khususnya jasa keuangan, itu akan memiliki manajemen dan mengelola risiko serta penyelesaian sengketa. Nah, risiko maupun sengketa tidak dapat dihindarkan meskipun pada dasarnya setiap perjanjian itu dibuat atas dasar etikat baik. Nah, kalau ada sengketa, baik itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum atau overmach yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka ini alternatif penyelesaian sengketanya. Menurut PJOK, sengketa itu adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan atau pemanfaatan atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Ini berdasarkan POJK nomor 1 tahun 2014 menyebutkan begini.
bahwa kalau ada sengketa, maka terlebih dahulu diselesaikan oleh LJK atau Lembaga Jasa Keuangan. Dan jika tidak terjadi kesepakatan, maka diputuskan melalui lembaga di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Tapi yang menjadi persoalan tadi yang saya sampaikan, tidak kedudukan lembaga penyelesaian sengketa ini hanya ada di ibu kota, sedangkan kalau pengadilan-pengadilan lain itu ada di kabupaten dan ada juga di provinsi malahan. Sehingga berbicara mengenai modal ventura ini sangat menarik. Ini hal yang baru khususnya bagi saya dan perlu ada penelitian pengembangan. Mungkin kita melakukan studi komparasi bagaimana sistem modal ventura ada di luar negeri, di negara-negara common law, kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang civil law. Demikian presentasi dari saya sebagai tugas UTS untuk mata kuliah hukum perbankan. Terima kasih.